Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Analisis Kompleks di pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 ya, mengenai fungsi-fungsi analitik. Pada pertemuan kali ini, subbab yang akan kita bahas yaitu 2.6 mengenai persamaan Cauchy-Riemann ya. Nah, untuk membahas persamaan apa itu persamaan Cauchy-Riemann akan diberikan terlebih dahulu fungsi kompleks f ya dengan fz ya sama dengan u x, y plus i v x, y. Ingat u sama v itu bernilai real ya. Dan mempunyai derivatif di z0 sama dengan x0 plus y0 dan f aksennya, f aksen z0 turunannya f di z0 itu adalah A plus IB ya. F aksen Z0 nilainya adalah A plus IB. Derivatif itu turunan ya, ingat. Nah, lalu kalian ingat kembali, diperhatikan bahwa delta Z itu sama dengan delta X plus I delta Y ya. Maka kalau kita punya Z0 plus delta Z berarti apa? Sama aja. Sama dengan dalam kurung x0 plus y0 plus dalam kurung delta x plus i delta y ya. Nah, seperti biasa kita kelompokkan yang bagian real sama yang bagian real, yang bagian imajiner sama yang bagian imajiner ya. Nah, berarti kita dapat yang bagian realnya adalah dalam kurung x0 plus delta x dan bagian imajinernya plus i y0 plus delta y. Jadi bagian imajinernya itu y0 plus delta y. Nah, bisa juga kita tulis dalam bentuk gitu ya, pasangan berurutan ya. Jadi dalam kurung x0 plus delta x, y0 plus delta y. Ya. Nah, sehingga kalau kita punya delta fz0 itu sama dengan ya fz0 plus delta z dikurangi fz0 ya. Nah, kita akan uraikan fz0 plus delta z itu apa? Dikurangi fz0. Nah, kalian lihat. Bisa kalian lihat untuk fz0 plus delta z, kalian lihat fz di pengertian fungsi f itu, fungsi fz sama dengan apa? Di atas sendiri. Fz sama dengan ux, y plus i vx, y. Nah, z sendiri kan apa? Z itu kan x, y ya. Jadi kalau dalam hari ini fz0 plus delta z itu kan tadi bisa dinyatakan sebagai apa? Pasangan berurutan x0 plus delta x, y0 plus delta y ya. Berarti fz0 plus delta z itu bisa kita tulis sebagai dalam kurung u x0 plus delta x, y0 plus delta y ditambah i v x0 plus delta x, y0 plus delta y. Nah, kalau itu kan apa? Lalu dikurangi fz0 ya. Fz0 sendiri, ingat z0 sendiri kan apa? x0 plus y0. Kalau ditulis dalam pasangan berurutan jadi x0, y0. Berarti fz0 adalah itu ya, dikurangi dalam kurung ux0, y0 plus i v x0, y0. Gitu ya. Nah, seperti biasa kita kelompokkan yang bagian real sama yang bagian real. Bagian realnya sendiri di sini apa? Berarti kita dapat ux0 plus delta x, y0 plus delta y dikurangi ux0, y0. Nah, bagian imajinernya apa? Yang ada i-nya ya. Plus i, bagian imajinernya berarti vx0 plus delta x, y0 plus delta y dikurangi vx0, y0 gitu ya. Saya bisa di
Pahami ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya diperhatikan limit fungsi pada dua lintasan berikut. Kalian ingat di pertemuan sebelumnya ya, kalau nilai limitnya nggak ada, ya, nilai limit bisa nilai limit atau derivatifnya nggak ada itu kalau apa? Ada dua lintasan, di dua lintasan itu limitnya berbeda. Nah, kalian ingat tadi f-nya itu mempunyai derivatif ya, mempunyai turunan. Berarti kalau mempunyai turunan, nilai limit dari pengertian derivatif yang di pertemuan kelima, itu berarti di semua lintasan nilai limitnya sama. Ya, karena derivatif. Karena mempunyai turunan f-nya. Nah, sekarang kalian perhatikan limit fungsi pada dua lintasan berikut. Ini ya. Yang pertama untuk delta z menuju theta atau delta x, delta y menuju 0,0 sepanjang sumbu x. Ingat kalau sepanjang sumbu x apa? Delta y-nya yang sama dengan 0. Sehingga kita akan punya ini ya. Pengertian limit fungsi yang untuk derivatif ya. Berarti kita akan dapat limit delta z menuju theta ketika delta y sama dengan 0 untuk fungsi fz0 plus delta x min fz0 per delta z itu akan sama dengan limit delta x, delta y menuju 0,0 dengan delta y sama dengan 0. Nah, fungsi tadi kalian ingat fungsi fz0 plus delta z min fz0-nya apa? Sama dengan apa? Yang bagian real ya. Ini kita pecah ya bagian realnya. Bagian realnya adalah u dalam kurung x0 plus delta x, y0 plus delta y dikurangi u x0, y0 ya. Dan ditambah, ini kita pecah ya, i Vx0 plus delta x, y0 plus delta y dikurangi Vx0, y0 per delta z. Delta z di sini akan menjadi delta x plus i delta y ya. Nah, selanjutnya kalian ingat delta y-nya sama dengan 0 ya. Berarti semua delta y-nya jadi 0 ya. Berarti kita akan dapat yang bagian realnya ya akan menjadi ux0 plus delta x, y0, kan delta y-nya jadi 0 ya, dikurangi ux0, y0 per hanya delta x ya kan, karena delta y-nya sama dengan 0. Jadi limitnya tinggal untuk delta x menuju 0. Nah, untuk yang bagian imajinernya, ya berarti sama aja limit delta x menuju 0 untuk fungsi v x0 plus delta x, y0 min vx0, y0 per delta x. Ya. Dengan catatan apa tadi? Delta y-nya sudah kita ubah jadi sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu bisa kalian lihat ini adalah turunan definisi dari turunan parsial. Ingat ya di kalkulus multivariabel ya. Kalkulus multivariabel ini adalah pengertian dari turunan parsial ya. Turunan parsial itu selain di kalkulus multivariabel itu ada juga di persamaan diferensial biasa ya. Tuh, jadi ini ternyata untuk yang bagian realnya itu akan menjadi turunan parsial ux0, y0 terhadap x atau dou ux0, y0 per dou x plus i dou v, x0, y0 per dou x. PDB itu di semester kemarin ya sudah diajarkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat persamaan seperti ini ternyata di lintasan yang sepanjang sumbu x. Atau ini berarti sama dengan apa? Ini kan turunan ya. Ini berarti akan sama dengan A plus IB. Kan tadi apa? Turunan di FZ0 ya, F aksen Z0 itu sama dengan apa? A plus IB. Berarti kan ini kan dari yang ruas kiri
Itu kan sama aja definisi limit untuk f aksen Z0 ya. Jadi ini akan sama dengan A plus IB. Karena turunannya kan ada ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk lintasan yang kedua ya. Untuk delta Z menuju theta atau delta X, delta Y menuju 0,0 sepanjang sumbu Y. Nah, untuk sepanjang sumbu Y itu delta X-nya yang sama dengan 0 ya, sehingga kita akan dapat ini ya. F aksen Z0-nya yaitu limit delta Z menuju theta dengan delta X sama dengan 0 dari fungsi F Z0 plus delta Z min F Z0 per delta Z itu akan sama dengan apa? Kita pecah ya, menjadi bentuk delta X, delta Y. Uraiannya sama dengan tadi ya. Cuma di sini berlakunya ketika delta X-nya sama dengan 0 ya. Sama dengan yang di lintasan 1 tadi. Nah, pada langkah selanjutnya kita ubah delta X-nya semuanya menjadi 0. Berarti kita akan dapat bagian realnya ya, ini akan menjadi limit delta Y menuju 0 ya, dari UX0, Y0 plus delta Y dikurangi UX0, Y0 per I delta Y ya. Delta X-nya udah jadi sama dengan 0, lalu yang bagian imajinernya kalian akan dapat ini. Plus I limit untuk delta Y menuju 0 dari fungsi Vx0, Y0 plus delta Y dikurangi Vx0, Y0 plus I delta Y. Nah, sekarang kalian perhatikan di bagian yang real tadi ya. Itu kan apa? Penyebutnya apa? I delta Y. Per I delta Y ya. Nah, kita mau menghilangkan per I-nya itu ya. Akan menjadi apa? Nah, ini. Per I atau seper I itu akan menjadi min I. Kalian lihat di tulisan yang warna air merah. Seper I itu kan kalau ke pembilang dan penyebutnya kita kalikan I, kedua-duanya nilainya tidak akan berubah kan ya. Akan sama dengan I per I kuadrat. Nah, kalian ingat I kuadrat sama dengan apa? Min 1. Berarti I per min 1 sama dengan min I. Nah, sekarang ternyata bagian real yang tadi berubah menjadi bagian imajiner karena menjadi min I dari limit delta Y menuju 0 untuk dari UX0, Y0 plus delta Y dikurangi UX0, Y0 per delta Y. Ya. Nah, sekarang kalian lihat bagian imajiner yang di atasnya, itu kan ada I, ya, di depannya limit, dan ada I di bagian penyebutnya ya, I delta Y. Itu kan berarti bisa hilang I yang di depannya limit per dengan I yang di penyebutnya. I kan konstanta, jadi bisa keluar masuk ya. Ingat limit kan salah satu nilai limit apa? Konstantanya, mau konstanta kompleksnya itu kan bisa keluar ya. Ingat ya di pertemuan sebelumnya. Nah, berarti I-nya yang di bagian imajinernya itu mah bisa jadi kecoret. Nah, berarti kita malah dapat itu jadi bagian realnya sekarang, yaitu limit untuk delta Y menuju 0 dari fungsi V x0, y0 plus delta Y dikurangi V x0, y0 per delta Y. Ya. Nah, berarti sekarang bagian imajinernya dengan realnya berubah ya. Nah, yang bagian imajiner yang min I itu ternyata itu sama dengan apa? Definisi dari turunan parsial U terhadap Y atau dou U x0 min Y0 per delta Y. Nah, bagian imajinernya yang belakang itu ternyata turunan parsial V terhadap Y, yaitu dou V x0, Y0 per dou, bukan per ya, dou V x0, Y0 dou Y ya. Kalau turunan, simbol turunan itu pernya nggak dibaca ya. Nah, seperti itu berarti bagian realnya jadi apa? Dou Vx0, Y0 per dou Y. Bagian imajinernya jadi min dou U x0, Y0 per dou Y. Nah, ingat turunannya tadi sama dengan apa? F aksen Z0 A plus I B. Berarti A-nya ini sama dengan yang A-nya kan bagian realnya ya. Berarti sama dengan dou V
x0, y0 ya per dou y per lagi. Saya ulangi lagi ya. Dou v x0, y0 dou y. Nah, bagian itu b-nya. B kan bagian imajinernya ya. Bagian imajinernya atau b-nya berarti akan sama dengan min dou u x0, y0 dou y. Gitu ya. Nah, berarti kita akan memperoleh hal sebagai berikut. Dari lintasan 1, 2 ya, ingat turunannya kan ada. Berarti limitnya pasti akan sama. Gitu. Ya, berarti ya masing-masing bagian realnya, tadi di lintasan 1 bagian realnya apa ya? Di lintasan 2 bagian realnya apa? Di lintasan 1 bagian imajinernya apa? Di lintasan 2 bagian imajinernya apa? Nah, otomatis dari masing-masing lintasan tersebut itu akan memperoleh bagian imajinernya otomatis akan sama dengan bagian imajinernya, yaitu bagian B akan sama dengan bagian B ya di masing-masing lintasan, dan yang A atau bagian realnya juga itu akan sama di masing-masing lintasan. Nilainya pasti akan sama karena turunannya sama. Nah, ini ya dari I1 dan I2. Tadi kan apa? F aksen Z0 ada, maka akan diperoleh itu ya. Yang di atas itu bagian realnya ya, dou U x0, y0 dou x sama dengan dou V x0, y0 per lagi lah. Saya ulangi lagi. Dou U x0, y0 dou x sama dengan dou V x0, y0 dou y. Nah, lalu bagian imajinernya atau yang B itu kita akan dapat dou U x0, y0 dou y ya sama dengan min dou V x0, y0 dou x. Nah, persamaan bintang ini ya, star 1 ini inilah yang disebut persamaan Cauchy-Riemann ya. Nah, dari uraian tadi kita akan memperoleh suatu teorema ya. Nah, teorema yang akan diberikan ini yang berhubungan dengan persamaan Cauchy-Riemann itu akan diberikan sebagai berikut. Nah, ini ya yang dinyatakan dalam teorema 261. Ini teorema persamaan Cauchy-Riemann. Jadi, jika Fz sama dengan Ux, y plus I Vx, y mempunyai derivatif di titik Z0 ya, x0 plus I, y0, maka yang terjadi adalah itu ya, tadi pembuktian yang sudah kita lakukan. Uraian yang tadi itu pembuktian dari teorema ini ya, maka turunan parsial ya, yaitu dou U dou X, turunan parsialnya U terhadap X, dou U dou Y, turunan parsialnya U terhadap Y, dou V dou X, turunan parsialnya V terhadap X, dou V dou Y, turunan parsialnya V terhadap Y, itu ada di titik X0, Y0. Dan berlaku persamaan Cauchy-Riemann, ini ya, di titik X0, Y0, yaitu berlaku dou U X0, Y0, dou X sama dengan dou V X0, Y0 dou Y, atau bisa kita tulis juga ini ya turunan parsial U indeks X atau UX dalam kurung X0, Y0 akan sama dengan VY X0, Y0. Ini penulisan lain parsial ya. Lalu yang kedua, dou U X0, Y0 dou Y itu akan sama dengan min dou V X0, Y0 dou X. Nah, ini akan ekuivalen dengan UY atau turunan parsialnya U terhadap Y ya. Dalam kurung X0, Y0 sama dengan min Vx atau turunan parsialnya V terhadap X di X0, Y0. Seperti itu. Serta F aksen Z0-nya akan menjadi apa? Ux, X0 Ux di X0, Y0 plus IVX di X0, Y0. Atau ini juga bentuk lainnya ya. F aksen Z0 juga bisa dinyatakan sebagai VY X0, Y0 min I UY di X0, Y0.
Seperti itu. Nah, kontraposisi dari teorema 261. Ingat kontraposisi? Kalau implikasinya bentuknya P maka Q, berarti kontraposisinya apa? Negasi Q maka negasi P ya. Nah, kontraposisi dari teorema 261 itu dapat digunakan untuk mengecek apakah turunan suatu fungsi itu ada atau tidak di suatu titik. Yaitu, ini ya kontraposisinya ya. Ingat di PLH ya kontraposisi itu apa ya. Nah, ini bunyi kontraposisinya. Jika fungsi f tidak memenuhi persamaan Cauchy Riemann di Z0, maka berakibat f aksen Z0-nya tidak ada. Atau f-nya tidak mempunyai derivatif di Z0. Inilah yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah turunan itu ada atau tidak di suatu titik Z0, yaitu dengan mengecek apakah persamaan Cauchy Riemann-nya itu berlaku atau tidak di titik tersebut. Contoh ya. Contoh 1. Misal diketahui fz sama dengan modulus z kuadrat atau sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, atau ada istilah lain ya, z dikali konjugat z ya. Nah, dari fungsi fz ini berarti kita harus menentukan ux, y dan vx, y. Ingat ux, y itu bagian real dari fungsinya, vx, y bagian imajinernya. Nah, kalian lihat di sini fz-nya itu hanya bagian real ya, kan nggak ada ii-nya itu ya. Berarti bagian realnya itu x kuadrat plus y kuadrat, bagian imajinernya 0. Berarti kita akan dapat ux, y-nya itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Sehingga kita ngecek persamaan Cauchy Riemann kan ya. Berarti kita harus cari turunan parsial u terhadap x dan juga turunan parsial u terhadap y. Ingat turunan parsial ya, kalau mau menurunkan parsial terhadap x, berarti y-nya dianggap sebagai konstanta. Nah, kalau mau menurunkan parsial terhadap y, berarti x-nya yang dianggap sebagai konstanta ya. Ingat ya, PDB ya. Sehingga kita akan dapat ux, y itu sama dengan 2x ya. Karena ingat, kan u-nya x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita mau menurunkan parsial terhadap x, berarti y-nya itu jadi konstanta. Y kuadrat jadi konstanta, turunan konstanta kan 0. Nah, tinggal kita menurunkan x kuadrat. Turunannya x kuadrat itu 2x. Lalu uy, atau turunan parsial u terhadap y, itu berarti x kuadratnya yang jadi konstanta, y kuadratnya variabelnya. Turunan x kuadrat apa? 0. Turunan y kuadrat 2y. Seperti itu ya. Ingat turunan parsial ya. Di PDB ya. Atau bahkan juga di kalkulus multi ya sudah diajarkan. Itu U-nya. Sekarang kita V-nya. V-nya apa? Kan bagian imajiner dari fungsi fz-nya nggak ada ya. Berarti 0 kan? Plus i kali 0 kan sama aja. Berarti Vx, y-nya sama dengan 0. Berarti ya turunannya mau terhadap x maupun terhadap y ya sama dengan 0. Jadi kita dapat Vx dx, y sama dengan 0 dan juga Vy atau turunan parsialnya V terhadap y dx, y juga sama dengan 0. Nah, kita cek persamaan Cauchy Riemann-nya itu berlaku di mana saja. Diperhatikan bahwa ini persamaan Cauchy Riemann yang pertama ya, itu apa? Ux, x, y sama dengan Vy, x, y itu berarti ekuivalen dengan Ux-nya 2x ya, Vy-nya 0. Berarti berlaku ketika dx sama dengan 0 ya. Lalu persamaan Cauchy Riemann yang kedua itu ada Uy, dx, y sama dengan min Vx, dx, y. Nah, itu ekuivalen ketika Uy-nya itu apa? 2y ya. Nah, min Vx-nya min 0 sama dengan 0. Berarti 2y sama dengan 0 itu ekuivalen dengan y sama dengan 0. Nah, berarti ini persamaan Cauchy Riemann-nya berlaku ketika x yang sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0.
Atau ketika apa? X-nya 0, Y-nya 0 di theta ya, berarti di vektor 0 ya. Maka persamaan Cauchy Riemann hanya dipenuhi di X, Y sama dengan 0,0 atau Z sama dengan theta. Artinya apa? Dengan demikian persamaan Cauchy Riemann itu tidak dipenuhi untuk Z yang tidak sama dengan Z-nya tidak sama dengan theta ya. Jadi itu kesimpulannya. Tidak ada turunannya di mana? Ternyata tidak ada turunannya itu. Jadi kesimpulannya itu kalau pakai kontraposisi teorema 261 itu tidak ada turunannya di mana ya. Jadi, nah ini kan kesimpulannya apa? Persamaan Cauchy Riemann tidak dipenuhi di Z yang tidak sama dengan theta. Jadi apa? Untuk Z tidak sama dengan theta ya, itu F aksen Z-nya itu tidak ada. Jadi ingat kalau pakai kontraposisi teorema 261 kita cek persamaan Cauchy Riemann-nya itu dipenuhi di mana. Nah, berarti kalau dipenuhi di mananya sudah ketahuan, dalam handle ini Z sama dengan theta, berarti tidak dipenuhinya di mana? Di Z tidak sama dengan theta. Kesimpulannya, F aksennya itu tidak ada di Z sama dengan theta. Gitu. Ya. Karena kita pakai kontraposisinya. Nah, untuk contoh yang B, itu kalau diketahui Fz sama dengan E pangkat Z. Nah, kita harus menentukan U sama V-nya ya. Bagian real dari fungsi dan bagian imajiner dari fungsinya. Nah, E pangkat Z kita harus bawa ke bentuk dipecah ya, dalam X, Y. Nah, ingat Fz sama dengan apa? E pangkat Z. Z kan apa? X plus Y. Berarti sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y. Nah, E pangkat Y ingat, itu sama dengan apa? Cos Y plus I sin Y. Nah, ini berarti kita kalikan E pangkat X-nya, jadi kita dapat E pangkat X kali cos Y plus I E pangkat X kali sin Y. Berarti ketahuan ya. Yang U berarti apa? Yang bagian realnya ya, nggak ada I-nya. Berarti apa? E pangkat X kali cos Y. Bagian imajinernya yang ada I-nya atau V-nya, yaitu berarti E pangkat X kali sin Y. Berarti diperoleh U, X, Y adalah E pangkat X cos Y. Nah, sehingga kita ingat mau menurunkan parsial ya. U turunannya U terhadap X. Ingat, cos Y-nya jadi konstanta ya. Nah, berarti yang mau kita turunkan EX-nya doang ya. Cos Y-nya jadi konstanta. Turunan E pangkat X apa? E pangkat X ya. Ingat di kalkulus 1. Jadi kita akan dapat UX di X, Y sama dengan E pangkat X cos Y. Nah, lalu kita mau lihat turunannya U terhadap Y. Berarti sekarang E pangkat X-nya yang jadi konstanta. Yang kita turunkan berarti cos Y. Nah, turunan cos Y apa? Min sin Y. Berarti U Y di X, Y adalah negatif atau min E pangkat X sin Y. Sekarang kita yang cari V. V-nya apa tadi? Yang ada I-nya ya, yaitu E pangkat X kali sin Y. Sehingga kita dapat turunan parsialnya V terhadap X. Berarti sin Y-nya jadi konstanta, E pangkat X yang kita turunkan lagi X, turunan E pangkat X ya. Jadi Vx di X, Y adalah E pangkat X kali sin Y. Lalu Vy-nya apa? Vy di X, Y sama dengan apa? Sekarang terhadap Y ya, berarti E pangkat X yang jadi konstanta, sin Y-nya yang kita turunkan. Turunan sin Y, cos Y ya. Jadi kita dapat Vy sama dengan E pangkat X dikali cos Y. Sekarang kita cek persamaan Cauchy Riemann-nya. Di 1, UX sama dengan Vy, berarti kita akan dapat E pangkat X dikali cos Y sama dengan E pangkat X kali cos Y. Nah, berarti dimanapun nilainya akan sama ya.
E pangkat X kali cos Y sama dengan E pangkat X kali cos Y. Berarti untuk persamaan Cauchy-Riemann yang pertama itu di X sama Y manapun atau di Z manapun terpenuhi. Kita cek yang persamaan kedua. UY sama dengan min VX. UY-nya sama dengan apa? Min E pangkat X kali sin Y. Min VX sama dengan apa? Min E pangkat X kali sin Y. Dari persamaan kedua juga kita dapat mau berapapun X sama Y-nya, persamaannya pasti terpenuhi. Berarti apa? Persamaan Cauchy-Riemann-nya dipenuhi dimanapun. Ya, di Z manapun. Berarti kita tidak bisa menyimpulkan apapun. Karena kan kita hanya bisa menyimpulkan kalau kita tahu persamaan Cauchy-Riemann-nya tidak dipenuhi di mana. Kalau kita tahu persamaan Cauchy-Riemann-nya tidak dipenuhi di mana, kita baru tahu turunannya tidak ada di titik yang di persamaan Cauchy-Riemann-nya tidak dipenuhi. Nah, ini dipenuhi semuanya. Ya. Ya berarti kita tidak dapat menyimpulkan apapun. Gitu. Oke. Kontraposisi teorema 2.6. Nah, lalu C. Nah, ini sekarang FZ-nya sama dengan E pangkat Y dikali dalam kurung cos Y plus I sin Y. Maka kita akan dapat, kita jabarkan ya. Berarti FZ-nya akan sama dengan EY cos X ditambah I dikali E pangkat Y sin X. Berarti udah ketahuan ya. Yang U yang mana, yang V yang mana. Berarti diperoleh U-nya apa? Yang bagian nggak ada I-nya ya, atau bagian realnya, yaitu E pangkat Y dikali cos X. Sekarang kita turunkan ya, baik terhadap X maupun terhadap Y. UX dx, Y, berarti apa? Terhadap X ya. Berarti E pangkat Y-nya konstanta, cos X-nya yang kita turunkan. Ya, X-nya sebagai variabel. Turunan cos X apa? Min sin X. Berarti kita akan dapat UX-nya adalah min E pangkat Y sin X. Lalu terhadap Y ya, berarti EY-nya sebagai yang kita turunkan ya, cos X-nya sebagai konstanta. Turunan E pangkat Y. E pangkat Y ya, ingat ya di kalkulus 1. Berarti kita dapat UY itu sama dengan E pangkat Y dikali cos X. Ya. Lalu V-nya di sini berarti yang ada I-nya ya, bagian imajiner yaitu EY kali sin X. Sehingga kita dapat turunannya Vx ya, Vx turunan terhadap X, berarti yang E pangkat Y-nya konstanta, sin X-nya yang kita turunkan. Turunan sin X apa? Cos X ya. Berarti Vx-nya sama dengan EY dikali cos X. Lalu Vy, berarti yang kita turunkan EY-nya ya. Sin X-nya jadi konstanta. Turunan EY sekali lagi apa? E pangkat Y ya. Berarti Vy sama dengan EY dikali sin X. Sama ternyata. V sama Vy. Nah, lanjut kita cek lagi ya. Kita cek lagi persamaan Cauchy-Riemann-nya. Untuk yang I1, UX sama dengan Vy. Berarti apa? Min E pangkat Y sin X sama dengan min E pangkat Y sin X. Nah, yang di ruas kiri ada minnya, yang di ruas kanan nggak ada minnya. Berarti nggak mungkin sama di apapun ya. Kecuali apa? Ketika di X sama dengan 0 ya. Iya kan? Kenapa? EY kan selalu positif ya, E pangkat Y. Kalian bisa coret. Ya, berarti EY-nya dicoret. Berarti kita dapat min sin X sama dengan sin Y. Min sin X sama dengan sin X. Kalian pindah ruas, kalian akan dapat 2 sin X sama dengan 0. Ya. Berarti 2 sin X sama dengan 0 kan sama aja ketika sin X sama dengan 0 ya. Kalian ingat cara menyelesaikan persamaan trigonometri, kita akan dapat X sama dengan 0 plus 2 kpi ya, atau X sama dengan 2 kpi, dengan K-nya apa? Bilangan bulat ya, atau 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek persamaan Cauchy-Riemann yang kedua, yaitu UY sama dengan min Vx. Berarti E pangkat Y cos X sama dengan min E pangkat Y cos X.
pangkat Y kita coret lagi ya. Berarti kita akan dapat 2 cos X sama dengan 0. Atau sama aja ekuivalen dengan ketika cos X sama dengan 0 ya. Cos X sama dengan 0, itu penyelesaiannya. Ingat ya, kalian silakan buka ya cara menyelesaikan persamaan trigonometri. Kita akan dapat X sama dengan pi per 2, iya kan? Cos ketika 0 kan di pi per 2 ya, atau 90 ya. Jadi X sama dengan pi per 2 plus 2 kpi ketika K-nya 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, berarti dari persamaan 1, 2, dari persamaan 1 X-nya apa? 2 kpi. Dari persamaan I2, X-nya pi per 2 plus 2 kpi. Mungkin X-nya sama. Dari I1 dapat X-nya 2 kpi. Dari I2, pi per 2 plus 2 kpi. Ini kan nggak mungkin sama ya. Hasil dari X-nya tidak mungkin. Kan terjadi kontradiksi ya. Hal yang tidak mungkin. Yang satu X-nya 2 kpi, yang satu X-nya pi per 2 plus 2 kpi. Kan tidak mungkin sama ya. Nah, dari persamaan dari I1 dan I2, persamaan Cauchy-nya apa? Tidak dipenuhi di manapun. Mau apapun Z-nya itu tidak dipenuhi. Berarti artinya apa? Kesimpulannya, persamaan Cauchy tidak dipenuhi di setiap bilangan kompleks. Berarti apa? F-nya tidak ada untuk setiap Z bilangan kompleks gitu. Jadi, dengan menggunakan kontraposisi teorema 261, kita harus menyimpulkan dulu persamaan Cauchy-Riemannnya itu tidak ada di mana, di titik mana, baru kita bisa menyimpulkan F-nya, F aksennya itu atau turunannya itu tidak ada di titik tersebut gitu. Ya. Makanya tadi di contoh B kita tidak dapat menyimpulkan apapun karena kita dapatnya di contoh yang B itu persamaan Cauchy-nya terpenuhi di manapun. Nah, namun converse dari teorema 261 itu belum tentu berlaku. Converse apa? Kalau kalian punya P maka Q, converse-nya Q maka P ya. Jadi Q maka P itu belum tentu berlaku. Jadi kalau persamaan Cauchy-Riemannnya terpenuhi itu belum tentu berlaku, turunannya itu ada. Makanya dari itu ya. Nah, contoh sebagai berikut. Jadi diketahui ini ada fungsi fz ya. Fz akan sama dengan x pangkat 3 dikali dalam kurung 1 plus i min y pangkat 3 dikali dalam kurung 1 min i per x kuadrat plus y kuadrat. Itu ketika z-nya tidak sama dengan theta. Nah, fz akan sama dengan 0 ketika z-nya sama dengan theta. Nah, buktikan bahwa ini ya, kita akan membuktikan fz-nya kontinu dan persamaan Cauchy-Riemannnya itu terpenuhi di z sama dengan theta, tapi f aksen z-nya itu tidak ada ketika z-nya sama dengan theta ya. Jadi f aksen theta-nya itu tidak. Jawab. Nah, kita perhatikan dulu fz. Kan ini ya, sama dengan ini ya. Kita akan pecah bagian real sama bagian imajinernya ya. Terutama yang di z tidak sama dengan theta ya. Itu kan masih kecampur ya. Yang bagian real sama bagian imajinernya ya. Kita pecah. Untuk yang z tidak sama dengan theta, persamaan fz-nya akan menjadi x pangkat 3 plus i x pangkat 3 ya, dikurangi y pangkat 3 plus i y pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat. Lalu kita kumpulkan ya, yang real sama yang real, atau yang nggak ada i, yang bareng nggak ada i, yang ada i bareng yang ada i-nya. Berarti kita akan dapat ini ya. Yang tidak ada i-nya berarti x pangkat 3 sama min y pangkat 3, berarti bagian realnya kita akan dapat x pangkat 3 min y pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat. Yang bagian imajinernya yaitu plus i
Bagian imajinерnya apa? Itu kan di situ I X pangkat 3 plus I Y pangkat 3 ya. Berarti plus I dikali dalam kurung X pangkat 3 plus Y pangkat 3 per X kuadrat plus Y kuadrat. Tuh, ya, itu untuk set ketika tidak sama dengan theta. Untuk set sama dengan theta 0 ya. 0 berarti apa? Bagian real ya. Maka kita dapat U-nya ya, U X, Y-nya yang bagian realnya. Ini ya. Ini ketika X, Y-nya tidak sama dengan 0,0, itu nilainya akan menjadi X pangkat 3 min Y pangkat 3 per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk ketika X, Y-nya bernilai 0,0, itu nilainya akan menjadi 0. Dan V-nya berarti apa? Bagian imajinernya ya. Itu bernilai X pangkat 3 plus Y pangkat 3 per X kuadrat plus Y kuadrat ketika X, Y-nya tidak sama dengan 0,0 dan bernilai 0 ketika X, Y-nya sama dengan 0,0. Nah, akan dibuktikan terlebih dahulu F-nya kontinu ya, dengan teorema 243 ya. Yaitu akan dibuktikan UX, Y dan VX, Y-nya itu kontinu di set sama dengan theta. Ya. Ingat teorema 243 ya. Nah, diperhatikan bahwa ini ya, kita cek dulu ya. Kalau ini nilai mutlak ya, bukan modulus ya. Nilai mutlak dari UX, Y min 0 ya, itu akan sama dengan X pangkat 3 min Y pangkat 3 per X kuadrat plus Y kuadrat min 0. Berarti sama dengan nilai mutlak X pangkat 3 min Y pangkat 3 per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita terapkan ketaksamaan segitiga ya, yang di bagian pembilangnya. Kita akan dapat itu akan persamanya akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X pangkat 3 plus nilai mutlak Y pangkat 3 per, nah pernya kan harusnya apa? Nilai mutlak X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi kalian ingat, nilai X kuadrat plus Y kuadrat itu kan pasti apa? Lebih besar sama dengan 0. Berarti ya nilai mutlak X kuadrat plus Y kuadrat pasti sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita pecah ya, nilai mutlak X pangkat 3 dan juga nilai mutlak Y pangkat 3 itu akan menjadi nilai mutlak X kuadrat dikali nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y kuadrat dikali nilai mutlak Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini akan kurang dari sama dengan ya. Nah, kalian lihat nilai mutlak X kuadrat dan nilai mutlak Y kuadrat itu akan sama dengan masing-masing akan sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat. Ya. Nah, lalu nilai mutlak X sama nilai mutlak Y. Nilai mutlak X kan sama dengan apa? Akar X kuadrat. Nilai mutlak Y sama dengan akar Y kuadrat. Berarti masing-masing akan kurang dari akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Jadi kita akan dapat itu samaannya akan kurang dari sama dengan X kuadrat dikali akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Plus Y kuadrat dikali akar X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, pembilangnya kita terapkan sifat distributif. Berarti kita kan itu di pembilangnya masing-masing ada akar X kuadrat plus Y kuadrat ya, itu bisa dikeluarkan ya. Jadi kita akan dapat sama dengan dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat dikali akar X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, itu atas bawah ada X kuadrat plus Y kuadrat ya. Berarti bisa dicoret ya. Berarti itu akan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu. Jadi, nilai mutlak UX, Y itu min 0. Itu akan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, kita mau buktikan nilai mutlak UX, Y-nya yang dikurangi 0 tadi itu kurang dari epsilon ya. Kita ambil sebarang epsilon positif, ingat definisi kontinu ya. Kita pilih deltanya sama dengan epsilon per 3.
Maka untuk setiap X, Y anggota DU, domainnya U ya, dengan, nah ingat ya, fungsi kontinu ya, dengan akar dari X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat kurang dari delta, ya, itu berlaku ini ya. Nah, kalian lihat akar X min 0 kuadrat plus akar Y min 0 kuadrat kan sama aja akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti ternyata akar X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari delta kan. Nah, berarti berlaku nilai mutlak U X, Y-nya min 0 itu kurang dari sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari delta. Delta sendiri apa? Tadi kita ambil epsilon per 3 ya. Epsilon per 3 pasti kurang dari epsilon. Berarti terbukti ya, dengan kata lain, untuk setiap epsilon positif terhadap delta positif, yaitu deltanya epsilon per 3 ya, sehingga untuk setiap X, Y, anggota domainnya U ya, dengan akar dari X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat kurang dari delta, itu berlaku nilai mutlak UX, Y-nya min 0 itu kurang dari epsilon. Ya. Dengan kata lain, limit dari U, X, Y untuk X, Y menuju 0,0 sama dengan 0. Oke? Nah, karena ya, kalian ingat U 0,0 sama dengan 0. Kan U-nya tadi apa? U-nya adalah X pangkat 3 min Y pangkat 3 per X kuadrat plus Y kuadrat ya. Itu dan nilai 0, maka kita akan dapat limit dari, ya kan? U 0,0 itu kan berarti ketika Z-nya sama dengan theta ya. Z sama dengan theta, nilai U-nya sama dengan 0 ya. Jadi U 0,0 sama dengan 0, maka kita akan dapat limit X, Y. Limit untuk X, Y menuju 0,0 dari U, X, Y itu akan sama dengan U 0,0. Ini kan berarti apa? Ini kan notasi dari apa? Fungsi U kontinu di 0,0 ya. Yang berarti U, X, Y kontinu di 0,0. Nah, secara analog ya, dapat kalian buktikan bahwa Vx, Y itu juga kontinu di 0,0 ya. Buktinya sebagai latihan ya. Jadi, sudah kita buktikan ya bahwa U sama V-nya itu kontinu di 0,0 atau di Z sama dengan theta. Ya, Fz-nya kontinu di 0,0 ya. Kita pakai apa tadi? Teorema 243 ya. Ini kesimpulannya. Selanjutnya, baru kita akan buktikan Fz-nya itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, diperhatikan bahwa ini ya, kita akan buktikan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di 0,0 ya berarti. Kita cek di UX-nya ya, UX di 0,0 itu kan kalau pakai definisi apa? Turunan parsial ya, itu sama dengan limit X menuju 0 dari UX, 0 min U 0,0 per X ya, berarti sama dengan UX, 0-nya akan sama dengan X pangkat 3 min 0 per X pangkat 2 plus 0, kan Y-nya 0 ya. Dan dikurangi U 0,0, U ketika di 0,0 itu 0 ya, berarti dikurangi 0 per X. Berarti pembilangnya akan menjadi X pangkat 3 ya, penyebutnya juga X pangkat 3, X pangkat 3 per X pangkat 3, 1 ya. Berarti limit X menuju 0 untuk 1 ya, 1. Nah, UY-nya di 0,0, berarti seperti itu ya, jadi sama dengan limit Y menuju 0 dari U 0,Y min U 0,0 per Y. Ya, sekarang per Y. Karena ini kan turunan parsial U terhadap Y. Nah, U 0,Y berarti X-nya diganti 0 semua, kita akan dapat jadi 0 min Y pangkat 3 per 0 plus Y kuadrat dikurangi U 0,0, 0 ya, per Y.
Nah, berarti pembilangnya kita akan dapat min y pangkat 3 per y pangkat 3. Berarti min 1 kan? Berarti limitnya menuju 0 dari 1 ya, dari min 1 ya, sama dengan min 1. Lalu kita cek Vx di 0,0. Berarti limit x menuju 0 dari Vx, 0 min V 0,0 per x ya. Atau akan sama aja limit x menuju 0 dari x pangkat 3 plus 0 plus x pangkat 2 plus 0. Ingat ya definisi V tadi apa ya? Per x. Nah, pembilangnya kita akan dapat x pangkat 3, penyebut x pangkat 3 berarti 1 ya. Jadi limit x menuju 0 dari 1 ya 1. Lalu Vy di 0,0 ya. Penjabarannya sama ya. Ingat Vy apa tadi? Vy itu kan x pangkat 3 plus y pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat. Berarti V0, y adalah 0 plus y pangkat 3 per 0 plus y pangkat 2. Dikurangi V0,0. Berarti V di 0,0 atau ya itu adalah 0 per y. Nah, pembilangnya dapat y pangkat 3, penyebutnya y pangkat 3. Y pangkat 3 per y pangkat 3 1 ya. Limitnya 1, 1. Nah, kita cek persamaan Cauchy-Riemann-nya ya. Untuk yang persamaan 1 kan apa? Ux sama dengan Vy ya. Nah, Ux di 0,0 dan Vy di 0,0 1. Dan juga persamaan Cauchy-Riemann yang kedua, Uy sama dengan min Vx ya. Uy di 0,0 itu min 1. Lalu min Vx di 0,0 itu juga min 1. Jadi sama-sama min 1. Berarti persamaan Cauchy-Riemann-nya terpenuhi di x, y sama dengan 0,0. Dengan kata lain ya, Fz memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di z sama dengan theta. X, y sama dengan 0,0 kan sama aja z sama dengan theta. Ya. Jadi terbukti bahwa Fz-nya terpenuhi di, saya ulangi, Fz-nya terpenuhi ya, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di z sama dengan theta. Nah, selanjutnya akan dicek apakah turunan f ada di z sama dengan theta. Kita mau membuktikan bahwa konversnya itu tidak terpenuhi ya. Nah, diperhatikan bahwa ini ya, kita cek ya. Biasa ya kalau mau mengecek ada atau tidak, kita cek di masing-masing lintasan. Ini kita cek di sumbu x dulu ya, berarti y-nya sama dengan x ya. Karena untuk z menuju theta atau x, y menuju 0,0. Berarti kita cek ya, berarti f aksen z-nya di 0 di theta ya, itu sama aja limit z menuju theta untuk y sama dengan 0 dari fz min f theta per z. Fz berarti apa? F theta dulu deh. F theta apa? Ingat, Fz ketika z-nya sama dengan theta itu 0 ya, berarti F theta 0. Berarti ya Fz min F theta ya sama aja Fz ya. Berarti ini akan sama dengan Fz ketika y-nya sama dengan 0. Fz ketika y sama dengan 0 berarti akan menjadi x pangkat 3 min 0 per x pangkat 2 plus 0 plus i x pangkat 3 plus 0 per x pangkat 2 plus 0 per x ya. Ingat y-nya jadi 0. Kan z plus i ya. Z plus I berarti ketika Y-nya 0 ya, jadinya X saja. Nah, berarti kalian bisa sederhanakan biasa, kita akan dapat nilai limitnya sama dengan X plus I X per X untuk X menuju 0. Nah, itu kan ada X sama X ya. Bisa kita sederhanakan, berarti X per IX X plus IX per X berarti sama dengan 1 plus I ya. Jadi kita dapat untuk yang di sepanjang sumbu X nilai limit turunannya ya. Turunannya Fz di Z sama dengan theta itu 1 plus I. Lalu kita cek di sepanjang sumbu Y ya, ketika X-nya sama dengan 0. Lagi ya, ingat Fz min F theta itu sama dengan Fz, soalnya F theta itu 0 ya. Nah,
Fz ketika x-nya sama dengan 0, berarti kita akan dapat 0 min y pangkat 3 per 0 plus y kuadrat plus i 0 plus y pangkat 3 per 0 plus y kuadrat per y. Nah, kita sederhanakan biasa, min y pangkat 3 per y kuadrat, min y ya, plus i y pangkat 3 per y, berarti min y plus iy per y. Kalau kalian sederhanakan, kita akan dapat min 1 plus i. Nah, berarti apa? Di dua lintasan ini limitnya berbeda. Kesimpulannya apa? Turunannya tidak ada. Jadi f aksen theta tidak ada. Atau fz, turunan fz di z sama dengan theta itu tidak ada. Nah, berarti benar ya, ada fungsi yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di titik tersebut, tapi tidak ada turunannya di titik tersebut. Dalam hal ini titik itu adalah z sama dengan theta. Nah, agar converse-nya itu tetap berlaku, ya, itu kita membutuhkan syarat cukup ya, agar fz-nya ada, ya. Jadi persamaan Cauchy-Riemann itu ditambahi syarat cukup apa lagi agar kita dapat menyimpulkan f aksen z-nya itu ada. Ya, kita butuh syarat cukup. Syarat cukup apa yang harus kita tambahkan agar converse-nya itu tetap berlaku? Ya, kita berarti harus menambahkan sesuatu di syaratnya. Nah, ini dikenal sebagai teorema syarat cukup ya. Ya, dinyatakan dalam teorema 262 ya. Jadi kalau diketahui fz ya, biasa ya, ux, y plus i vx, y continue ya, di z0 sama dengan x0 plus y0. Nah, ini ya, f-nya continue ya di z0. Jika turunan parsialnya ada ya, ux, uy, vx, vy ada dan continue. Nah ini, turunan parsial ada dan continue. Jadi harus continue ya. Continue-nya, berarti syarat cukup yang ditambahkan itu continue di x0, y0. Dan di titik tersebut persamaan Cauchy-Riemann berlaku. Nah, jadi persamaan tambahannya itu continue ya. Nah, itu baru bisa kita menyimpulkan fz itu terdiferensial atau turunannya fz itu ada di titik z0 sama dengan x0 plus i y0 atau f aksen z0-nya ada. Nah, di sini f aksen z0-nya sama dengan ux di x0, y0 plus vx di x0, y0. Inilah teorema syarat cukup. Jadi harus ada syarat tambahan yaitu yang continue itu ya. Jadi berarti kalau kita mau membuktikan turunannya ada atau tidak, kita membuktikan apa? Turunan parsialnya ada, terus turunan parsialnya juga continue di titik tersebut, dan juga persamaan Cauchy-Riemann-nya juga terpenuhi di titik tersebut. Dalam hal ini di teorema ini titik tersebut adalah x0, y0. Ini ya bukti teorema syarat cukup. Nah, kita perhatikan ini ya, fz0 plus delta z min fz0. Ingat tadi ya, di pembuktian teorema 261 itu, fz0 plus delta z itu akan menjadi ux0 plus delta x, y0 plus delta y ditambah i vx0, x0 plus delta x, y0 plus delta y. Lalu min fz0, fz0-nya adalah ux, y0, ux0, y0 plus i vx0, y0. Biasa saya seperti biasa, kita kelompokkan yang real sama yang real, yang imajiner, kita dapat yang real ini adalah ux, 0 plus delta x, y0 plus delta y dikurangi ux0, y0 ditambah i vx0 plus delta x, y0 plus delta y min vx0, y0. Nah, kita akan namakan bagian realnya, bagian real dari f
Z0 plus delta Z min FZ0 itu I ya. Nah, bagian imajinernya kita namakan sebagai I2. Jadi berarti I1 itu berarti apa? UX0 plus delta XY0 plus delta Y min UX0, Y0 ya. Bagian imajinernya atau I besar 2 ya. Berarti apa? Vx0 plus delta X, Y0 plus delta Y dikurangi Vx0, Y0. Nah, diperhatikan bahwa I-nya ini ya, tadi ya. Yang bagian realnya. Ini ya. Ini akan sama dengan, nah ini. Jadi kita munculkan min UX0, Y0 plus delta Y ditambah UX0, Y0 plus delta Y. Kan kalau min sama plus nilainya sama kan sama dengan 0 ya. Jadi kita munculkan itu, kita akan dapat sama dengan dalam kurung UX0 plus delta X, Y0 plus delta Y dikurangi UX0, Y0 plus delta Y ditambah dalam kurung UX0, Y0 plus delta Y min UX0, Y0. Nah, kita munculkan delta X ya. Munculkan delta X, itu kan di atas sama bawah, berarti ya sama aja dikaliin 1 kan ya, nilainya akan tetap. Kita munculkan delta X yang di bagian pertama, berarti delta X dikali dalam kurung UX0 plus delta X, Y0 plus delta Y min UX0, Y0 plus delta Y per delta X. Nah, untuk yang di bagian kedua kita munculkan delta Y ya. Jadi kita dapat plus delta Y dikali dalam kurung UX0, Y0 plus delta Y min UX0, Y0 per delta Y. Nah, untuk yang di bagian pertama itu yang per delta X itu sama aja turunan U terhadap X ya. Jadi akan sama dengan delta X dikali UX di X0 plus delta X, Y0 plus delta Y. Nah, di bagian yang kedua itu delta Y dikali sama aja turunan U terhadap Y ya. Jadi ditambah delta Y dikali UY di X0, Y0 plus delta Y, seperti itu. Nah, karena UX dan UY-nya kontinu di X0, Y0, jadi yang diketahui ya di teorema syarat cukup tadi, maka kita akan dapat I-nya ya, sama dengan apa? Delta X ya, dikali UX, X0, Y0 plus epsilon 1, plus delta Y dikali dalam kurung UY, X0, Y0 plus epsilon 2, untuk epsilon 1 dan epsilon 2 menuju 0 jika delta X dan delta Y-nya menuju 0. Nah, secara analog juga dapat dibuktikan ya. Untuk yang bagian I2 ya, itu akan sama dengan delta X dikali dalam kurung Vx dx, Y0 ditambah epsilon per 3 ditambah delta Y dikali dalam kurung Vy dx 0, Y0 plus epsilon 4 dengan epsilon 3 dan epsilon 4 akan menuju 0 jika delta X dan delta Y-nya menuju 0 ya. Nah, karena berlaku persamaan Cauchy-Riemann ya di X0, Y0 tadi ya dari yang diketahui di teorema syarat cukup, yaitu ini ya, UX sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx akan sama di 0,0 ya. Maka kita akan dapat ini. UX sama dengan Vy ya tadi ya. Tadi kita dapat ini dulu ya dari yang ini ya. Ini kan kita dapat ini ya. Fz0 plus delta Z min Fz0 bagian realnya I-nya ya. I-nya itu apa? Delta X dikali UX dx 0, Y0 plus epsilon 1 plus
delta Y dikali dalam kurung UY di X 0, Y0 plus epsilon 3 itu I-nya. I yang satu ya, I besar yang satu, lalu plus bagian imajinernya berarti plus I, bagian imajinernya ya, tadi apa? Delta X dikali Vx dx 0, Y0 plus epsilon 3 ditambah delta Y dikali dalam kurung Vy dx 0, Y0 plus epsilon 4. Nah, Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan min Vx. Nah, Uy-nya ini ya, Uy-nya kita ubah menjadi min Vx. Berarti kita akan dapat bagian bagian realnya menjadi delta X dikali dalam kurung Ux di X, X0, Y0 plus epsilon 1 dikali delta Y, Uy-nya kita ganti sebagai min Vx ya, berarti delta Y dikali dalam kurung min Vx di X0, Y0 ditambah epsilon 2. Nah, lalu yang di bagian imajinernya, untuk Vx sama ya, jadi I dikali dalam kurung delta X dikali dalam kurung Vx X0, Y0 ditambah epsilon 3. Nah, Vy-nya tadi kan apa di persamaan Cauchy-Riemann? Ux sama dengan Vy ya. Berarti kita ubah Vy-nya yang di bagian imajiner itu menjadi Ux. Berarti kita akan dapat plus delta Y dikali dalam kurung Ux di X0, Y0 plus epsilon 4. Nah, di bagian realnya itu kan ada apa? Min Vx ya. Min Vx. Min 1 kan sama aja min 1 kali Vx. Min 1 apa? I kuadrat ya. Nah, kita ubah min 1-nya jadi I kuadrat. Nah, untuk bagian imajinernya masih tetap ya, sama. Nah, lalu kita kumpulkan yang delta X ya. Delta X sama yang delta X, berarti delta X-nya kita keluarkan, kita akan dapat dalam kurung Ux X0, Y0 plus IV X X0, Y0 dan ditambah delta X epsilon 1 plus I epsilon 3. Lalu kita kumpulkan yang delta Y ya. Delta Y berarti I delta Y yang kita keluarkan I delta Y itu dikali dalam kurung Ux X0, Y0 plus I Vx X0, Y0 plus delta Y dikali epsilon 2 plus I epsilon 4. Nah, berarti kita akan dapat, sekarang kita kalau kalian lihat di bagian delta X dan I delta Y yang pertama, itu kan sama-sama ada Ux di X0, Y0 plus I Vx di X0, Y0 kan sama. Berarti bisa kita keluarkan, jadi kita dapat dalam kurung Ux di X0, Y0 plus I Vx di X0, Y0 dikali dalam kurung delta X plus I delta Y. Nah, itu ya untuk yang epsilon itu masih tetap. Sehingga ya kita akan dapat, tadi kan kita baru mencari fz0 plus delta z min fz0 ya. Nah, sekarang kita bagi dengan delta z ya. Jadi semuanya kita bagi dengan delta z ya. Nah, kita akan dapat Ux ya. Delta z kan tadi sama dengan apa? Delta x plus delta x plus I delta Y ya. Jadi yang di bagian pertama delta x plus delta Y-nya itu hilang ya. Jadi kita akan dapat sama dengan Ux di X0, Y0 plus I Px di X0, Y0 ya plus delta x per delta z dikali dalam kurung epsilon 1 plus I epsilon 3 ditambah delta Y per delta z dikali epsilon 2 plus I epsilon 4. Nah, karena ya modulus delta X pasti kurang dari sama dengan modulus delta Y, begitu juga dengan modulus, saya ulangi lagi, modulus delta X kurang dari sama dengan modulus delta Z,
dan modulus delta Y kurang dari sama dengan modulus delta Z, maka akan kita dapat modulus delta X per delta Z itu akan kurang dari sama dengan 1, jadi kayak delta Z-nya dipindah ya, jadi pembilang, jadi penyebut ya. Jadi kita akan dapat modulus delta X per delta Z kurang dari 1, dan juga modulus delta Y per delta Z juga kurang dari sama dengan 1. Sehingga kita akan dapat ini ya. Ini ya, kita masukkan limit kan, kita kenakan limitnya. Jadi limit untuk delta Z menuju theta dari fz0 plus delta Z min fz0 plus delta Z itu akan sama dengan limit delta Z menuju theta untuk ux di x0, y0 plus i vx di x0, y0 plus ini ya, ininya masih sama ya, plus delta X plus delta Y, untuk epsilonnya masih sama ya dengan yang di atas, bisa kalian baca sendiri. Nah, karena delta Z-nya menuju theta ya, dan juga apa, maka akan berakibat apa, epsilon ya, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 sampai sama epsilon 4 itu akan menuju 0, sehingga akan berakibat ya, akan berakibat apa, akan semuanya menuju 0 ya, epsilonnya ya, akan kita dapat f aksen Z0 sama dengan limit untuk delta Z menuju theta dari fz0 plus delta Z min fz0 per delta Z sama dengan ux, delta X, di ux di x0, y0 ditambah i vx di x0, y0. Jadi f aksennya akan sama dengan itu. Karena epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, dan epsilon 4 itu semuanya menuju 0 untuk delta Z menuju theta. Jadi terbukti ya teoremanya seperti itu. Jadi terbukti F-nya terdiferensial di Z0 ya, atau ada turunannya di Z0, atau F aksen Z0-nya ada. Contoh kita akan gunakan sekarang teorema syarat cukup. Kita berikan fungsi fz sama dengan e pangkat z. Tadi waktu pakai teorema 261 kan terbukti e pangkat z ada turunannya ya dimanapun. Nah, sekarang kita mau pakai teorema syarat cukupnya. Jadi kita disuruh menentukan titik-titik z saat f-nya terdiferensial dan turunannya atau derivatif f-nya di titik tersebut itu apa? Jawab. Jadi diketahui tadi ya, fz-nya kita jabarkan ya seperti biasa, e pangkat z sama dengan apa? Sama ya tadi ya dengan di contoh sebelumnya. Kita akan dapat apa? fz-nya sama dengan e pangkat x cos y plus i kali e pangkat x sin y. Maka kita akan dapat ux, y-nya jadi apa? E pangkat x cos y ya. Ini masih sama ya dengan contoh sebelumnya ya. Kalau kita akan dapat ux di x, y yaitu e pangkat x cos y dan uy-nya di x, y sama dengan min e pangkat x sin y ya. Begitu juga dengan vx, y, kalian bisa dicek di contoh sebelumnya ya. Vx-nya vx, y sama dengan e pangkat x dikali sin y, maka akan kita dapat Vx-nya yaitu e pangkat x sin y dan Vy-nya sama dengan e pangkat x cos y. Ya. Diperhatikan bahwa ini ya, persamaan Cauchy Riemann-nya kan terpenuhi di dua persamaannya ya. Jadi Ux sama dengan Vy sama dengan e pangkat x cos y ya. Juga Uy sama dengan min Vx-nya sama dengan min e pangkat x sin y. Nah, maka persamaan Cauchy Riemann-nya berlaku di setiap titik z sama dengan x, y. Nah, kan bisa kalian lihat ya, ux,
UY, VX, VY-nya itu ada. Dan kalian lihat, semuanya itu kontinu ya. Kontinu di setiap X, Y. Kan E pangkat X kontinu ya. E pangkat X kan pasti kontinu di setiap titik ya. Dan juga fungsi trigonometri kan juga kontinu. Dalam hal ini, kosamasin ya. Kosamasin kan kontinu juga ya di setiap Y ya. Jadi UX, UY, VX, VY itu ada dan pasti kontinu di X, Y. Maka dengan menggunakan teorema syarat cukup, kita dapat kesimpulan F-nya terdiferensial di setiap titik. Dengan F aksen Z-nya apa tadi? UX dx, y ya, dan I Vx dx, y. Seperti itu. Jadi bisa pakai teorema 261. Kalau 261 kita harus cek. Oh, di teorema 261 itu tadi kan kita tidak dapat menyimpulkan apapun ya. Di contoh yang 261. Nah, kalau pakai teorema syarat cukup, kita baru bisa menyimpulkan bahwa ternyata F sama dengan E pangkat Z itu ada di setiap titik. Jadi dengan menambahkan apa? Syaratnya apa? UX, UY, VX, VY ada dan kontinu di setiap titik X, Y. Gitu ya. Persamaan Cauchy terpenuhi, lalu UX, UY, VX, VY ada dan juga kontinu di titik tersebut, baru kita bisa menyimpulkan F-nya terdiferensial. Tadi kan pakai teorema kontraposisinya 261 kita tidak dapat menyimpulkan apapun ya, seperti itu. Pakai teorema syarat cukup itu bisa disimpulkan. Nah, ini berarti F aksen Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y plus I E pangkat X dikali sin Y. Ya, seperti itu. Atau bisa kita sederhanakan, EX-nya kita keluarkan ya. Jadi EX kali cos Y plus I sin Y. Itu sama aja E pangkat Z ya. Jadi ternyata turunannya FZ sama dengan E pangkat Z adalah F aksen Z-nya ya E pangkat Z ya. Jadi masih kayak di bilangan real ya. Kalau di bilangan itu apa? Turunannya E pangkat X ya. Masih E pangkat X gitu. Nah, sekarang ini ya. Tentukan FZ itu ya. Jadi kita akan menentukan Fz-nya ini terdiferensial di mana saja dan juga F aksen Z-nya itu apa gitu ya. Jawab. Ya, seperti biasa ya, kita harus menentukan UX, Y dan VX, Y ya. Nah, di sini jelas terlihat ya, Fz kan sama dengan X pangkat 3 min I dalam kurung Y min 1 pangkat 3. Berarti sama dengan X pangkat 3 plus I ya. I-nya kita keluarkan. I dikali min dalam kurung Y min 1 pangkat 3. Berarti kita dapat UX, Y-nya X pangkat 3 ya. Yang nggak ada I-nya ya. Atau bagian realnya. X pangkat 3. Kita turunkan terhadap X ya. Ya ini kebetulan cuma X pangkat 3 ya. Tinggal diturunkan terhadap X. Berarti 3X pangkat 2. Nah diturunkan terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap Y apa tadi kalau parsial? X-nya, variabel X-nya jadi konstanta. Berarti X pangkat 3 jadi konstanta. Turunannya konstanta 0. Jadi UY itu sama dengan 0. Lalu V-nya, Vx, Y-nya otomatis akan kita dapat min kali min Y min 1 pangkat 3. Turunan terhadap X. Nah, di sini kebetulan variabelnya cuma Y. Ya, berarti Y-nya sebagai konstanta ya. Y sebagai konstanta ya. Y-nya turunannya 0. Ya. Jadi kita dapat Vx-nya sama dengan 0. Vy-nya berapa? Nah, kebetulan variabelnya cuma Y ya. Diturunkan berantai ya. Kita akan dapat min 3 dikali Y min 1 pangkat 2. Nah, lalu kita cek persamaan Cauchy-Riemannnya itu terpenuhi di mana saja. Yang pertama, UX sama dengan VY ketika apa? Berarti ketika 3X kuadrat sama dengan min 3 dikali Y min 1 kuadrat ya. Atau ekuivalen
kita pindah ruas ya. Kedua ruas kita bagikan dengan 3 ya. Berarti kita tinggal dapat x kuadrat sama dengan min dalam kurung y min 1 pangkat 2. Berarti min dalam kurung y min 1 pangkat 2 kita pindah ya ke ruas kiri, kita akan dapat persamaan x kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan apa? Lingkaran ya. Lingkaran pusat 0,1, jari-jarinya 0 ya. Jari-jarinya 0. Ya berarti hanya sebuah titik ya. Titik apa? X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1. Jadi terpenuhi hanya ketika X-nya 0 dan Y-nya 1. Ya. Kan X kuadrat pasti kan lebih besar sama dengan 0. Y min 1 kuadrat pasti juga lebih besar sama dengan 0. Nah, ini jumlahnya sama dengan 0 ya, terbukti ya, berlaku ya ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1 gitu ya. Lalu persamaan Cauchy-Riemann yang kedua, UY sama dengan min Vx. Nah, ini kebetulan dua-duanya 0 ya, jadi terpenuhi dimanapun. Nah, berarti persamaan Cauchy-Riemann-nya itu terpenuhi hanya ketika di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 ya. Nah, maka persamaan Cauchy-Riemann hanya dipenuhi oleh titik X, Y sama dengan 0,1. Nah, sekarang kita cek ya, apakah turun parsialnya itu ada dan kontinu. Jelas ya, kalian bisa lihat UX, UY, VX, VY-nya itu ada dan kontinu ya di setiap titik X, Y. X pangkat 3 kan kontinu ya. Lalu min 3X, pokoknya kalian cek masing-masing turunan parsialnya itu pasti ada dan kontinu di setiap X, Y. Maka jelas ya, kalau kontinu di setiap titik X, Y ya pasti ya kontinu ada dan kontinu di titik X, Y sama dengan 0,1. Jadi kalau pakai teorema syarat cukup, kesimpulannya apa? Akibatnya F hanya terdiferensial di titik apa? 0,1 ya, atau Z sama dengan 0,1 kan sama dengan apa? 0 plus I kali 1 ya, atau sama dengan I. Jadi hanya terdiferensial ketika di Z sama dengan I dengan F aksen turunannya hanya ada di I ya, berarti F aksen I sama dengan apa? UX 0,1 plus I VX 0,1. VUX 0,1 sama dengan apa? 3 0 kuadrat ya, plus I dikali 0. Ya 0 ya. Jadi F aksen I-nya sama dengan 0. Jadi ternyata terdiferensial hanya di 0,1 atau Z-nya sama dengan I dan turunannya di I hanya sama dengan 0 gitu ya cara mencarinya. Nah, lalu contoh selanjutnya, FZ-nya sama dengan konjugat Z, ya. Cek di mana saja dia terdiferensial dan F aksen Z-nya itu apa, ya. Nah, diketahui FZ akan sama dengan Z ya. Z-nya otomatis apa? X min Y, ya. Maka kita dapat U-nya apa? Sama dengan X ya. Berarti turunan U terhadap X-nya 1, turunan U terhadap Y-nya 0. Ingat ya, turunan parsial. Lalu VY-nya min Y ya. Min Y diturunkan terhadap X, berarti min Y-nya jadi konstanta sama dengan 0, Vx-nya ya. Lalu VY. Y-nya kan min Y, ya Y-nya berarti jadi variabel ya. VY-nya berarti turunannya min Y, min 1 ya. Kita cek persamaan Cauchy-Riemann. UX, apakah UX-nya akan sama dengan VY? Nah, UX-nya 1, VY-nya min 1. 1 mungkin nggak sama dengan min 1? Nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi. Nah, untuk persamaan Cauchy-Riemann yang kedua, UY sama dengan min VY ya, yaitu sama dengan 0. Tapi karena persamaan 1 ya, persamaan yang Cauchy-Riemann yang 1 itu kan tidak terpenuhi dimanapun ya, X, Y-nya ya. Berarti apa? Maka ya persamaan Cauchy-Riemann-nya tidak dipenuhi di Z manapun. Akibatnya apa? Ya F-nya tidak ada di Z manapun. Gitu. Ya, jadi ini membuktikan turunannya tidak ada pakai teorema syarat cukup.
Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau persamaan Cauchy-Riemann-nya tidak terpenuhi, kalian nggak usah cek UX, UY, VX, VY itu ada dan kontinu. Kalau satu tidak terpenuhi ya yang lain nggak usah dicek. Pasti teoremanya berakibat tidak F aksen Z-nya tidak ada di manapun gitu ya. Ini cara menggunakan teorema syarat cukup. Selanjutnya akan diberikan persamaan Cauchy-Riemann di dalam koordinat kutub ya. Nah, diberikan fungsi Fz sama dengan ini ya. Kalau di koordinat kutub U, R, theta. Ini ya, fungsi Fz-nya UR var pi plus IV R var pi. Dengan Z-nya apa? R kali EI var pi ya, mempunyai derivatif di titik Z0 sama dengan R0, E pangkat I var pi 0 ya. Nah, persamaan Cauchy-Riemann-nya di koordinat kutub ya. Ini akan seperti ini ya. Jadi sedikit berbeda ya dengan di koordinat di persamaan Cauchy-Riemann di Z biasa. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, di sini sebagai catatan R-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya teorema syarat cukupnya ya. Teorema 263. Nah, ini ya, jika Fz sama dengan ini, UR var pi plus IV var pi, serta UR, U var pi, VR, V var pi ada dan kontinu di Z0. Ya, tadi apa? Z0 sama dengan apa? R kali EI var pi, atau bisa juga ditulis R0 dikali cos var pi 0 plus I sin var pi 0 dengan R0-nya tidak sama dengan 0 dan berlaku persamaan Cauchy-Riemann ya. Maka Fz-nya itu terdiferensial di titik Z0. Dengan Fz-nya ini ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, atau dalam bentuk lainnya di bawahnya ya. Contoh ya, jadi kalau diketahui Fz sama dengan 1/Z kuadrat dengan Z tidak sama dengan theta, tentukan Fz terdiferensial dan F aksen Z-nya di titik-titik tersebut. Kita pakai teorema syarat cukup ya tadi ya, yang dikutip. Jawab, ya diketahui ini ya, seperti biasa, ini ya, 1/Z kuadrat, ini akan menjadi 1/R kuadrat ya, dikali cos 2 var pi min I sin 2 var pi ya. Maka kita akan dapat UR var pi-nya adalah cos 2 var pi plus R kuadrat dan VR var pi sama dengan min sin 2 var pi per R kuadrat. Diperhatikan bahwa kita turunkan ya masing-masing ya. UR berarti terhadap R ya, sama dengan min 2 UR-nya ya, U terhadap R-nya itu berarti min 2 cos 2 var pi per R kuadrat ya. Terhadap R berarti R-nya yang variabel ya. Dan terhadap var pi berarti var pi-nya yang jadi variabel, jadinya min 2 sin 2 var pi plus R kuadrat. Lalu V-nya, PR-nya ya, terhadap R ya, VR-nya ya 2 sin 2 var pi per R kuadrat, lalu V var pi-nya adalah min 2 cos 2 var pi per R kuadrat. Kita cek persamaan Cauchy-Riemann-nya. Yang pertama, UR-nya kan sama dengan apa? Min 2 cos 2 var pi per R pangkat 3, kan sama aja 1/R dikali min 2 kali cos 2 var pi per R kuadrat, berarti sama aja 1/V var pi R var pi ya. Jadi yang I1 terpenuhi, apakah yang I2 terpenuhi? Terpenuhi juga ya untuk persamaan Cauchy-Riemann yang kedua. Jadi diperoleh persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi di
gitu ya, di set tidak sama dengan theta. Nah, karena U var pi, VR var pi ada dan kontinu ya, untuk setiap set tidak sama dengan theta, maka kesimpulannya f aksennya terdiferensial di setiap set tidak sama dengan theta. Turunannya apa? Kita pakai yang pertama ya, ini ya, E kali negatif I var pi dikali UR ditambah I VR sama dengan ini ya, kalian tinggal masukkan. Nah, R pangkat 3-nya kita keluarkan ya, minnya ya, min 2 per R pangkat 3 kita keluarkan, kita akan dapat persamaan min 2E min I var pi per R pangkat 3 dikali cos 2 var pi min I sin 2 var pi. Nah, cos 2 var pi min I sin 2 var pi itu sama dengan E min I 2 var pi ya. Jadi kita dapat turunannya ini. Nah, ini disederhanakan lagi ya, E min I var pi dikali E min I 2 var pi. Kalau dikali kan ditambah ya pangkatnya, sama aja E pangkat min I 3 var pi. Ya, E pangkat min berarti min, kalau pangkat min kan turun ya, kalau jadi penyebut itu jadi positif. Nah, kalian akan dapat itu. Nah, pangkat 3-nya kita keluarkan ya, jadinya min 2 dikali 1 per dalam kurung R kali E min var pi pangkat 3 sama dengan min 2 per Z pangkat 3. Ya, jadi itu turunannya min 2 per Z pangkat 3. Gitu. Ya. Ini kan kalau pakai terma syarat cukup. Kalau pakai sifat yang turunan juga ada ya, kalian juga bisa buktikan. Hasilnya akan sama dengan ini ya, min 2 per Z pangkat 3. Jadi nanti ketika mengerjakan ya disesuaikan dengan perintahnya ya. Ini latihan ya, nomor 1. Ini pakai teorema 261 ya, tunjukkan bahwa f aksennya tidak ada di setiap titik Z jika ini ya, fz sama dengan z min konjugat z. Lalu pakai teorema 262 atau teorema syarat cukup ya, tunjukkan bahwa f aksennya ada di setiap titik Z dan juga f aksen Z-nya itu apa ya, jadi fungsi fz sama dengan iz plus 2. Nah, lalu pakai teorema 263 ya, tadi yang teorema syarat cukup untuk yang kutub, buktikan bahwa fungsi 1/Z pangkat 4 Z tidak sama dengan lalu terdiferensial pada domainnya, berarti terdiferensial ketika Z-nya tidak sama dengan theta ya, serta tentukan f aksen Z. Jadi mirip dengan contoh yang tadi ya. Oke, sampai itu ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.